di paripurna itu harus kita mengacu kepada Tatip nomor 1 tahun 20 tentang memenuhi quorum. Anggota Dewan Samosir ada 25, maka 2/3 ya harus ada 17 orang. Maka kondisi anggota DPRD yang hadir itu hanya 15 orang. Maka sesuai dengan amanat Tatip nomor 1 tahun 20, paripurna tentang pengesahan perubahan PBD dan juga RPJPD 2024 sampai 2045 tidak bisa kita sahkan. Itu sesuai dengan prosedurnya. Yang kedua, ini perlu saya tegaskan. Muatan atau isi perubahan APBD yang juga menyeret nama saya secara pribadi, bahwa Bupati bersama dengan Nasi Simbolon melakukan transaksi untuk memuluskan perubahan APBD, ini saya tegaskan bahwa apa yang sampaikan itu adalah berita bohong atau hoax. Tetapi perubahan APBD di-branding dengan politis. Mungkin ada sekelompok orang tidak menginginkan bahwa perubahan APBD ini kita sahkan karena dianggap muatan atau isi perubahan APBD adalah untuk mendukung program Bupati Ivan Diko Timotius Kulto dalam perhelatan pilkada. Ini perlu kami clearkan bahwa tuduhan di media bahwa perubahan APBD dialokasikan 10 miliar untuk PON, ini saya bantah. Bahwa di perubahan APBD tidak ada 10 miliar untuk PON, tetapi ada kurang lebih 400 juta untuk biaya operasional panitia dan pematangan lahan, karena keputusan gubernur tetapkan Samosir menjadi panitia voli pantai. Anggarannya nantinya akan dipertanggungjawabkan panitia, termasuk juga makan minum petugas keamanan dalam penyelenggaraan PON. Yang kedua, terkait dengan alokasi anggaran 100 juta per desa, ini juga perlu saya bantah bahwa alokasi 100 juta per desa adalah menjadi pemerataan pembangunan, tapi bukan di perubahan APBD, melainkan di APBD murni yang sudah ditandatangani Ketua DPRD dan fraksi PD Perjuangan. Yang ketiga, terkait dengan anggaran untuk hamba-hamba Tuhan, baik dari saudara Muslim dan juga Kristen, untuk berangkat berziarah, itu tidak ada di perubahan APBD. Tapi sudah kita sahkan di APBD murni 2024, disahkan dan ditandatangani Ketua DPRD dan fraksi PD Perjuangan menyetujui. Selanjutnya juga terkait dengan Aqua Baik, bahwa Aqua Baik setelah ditetapkan menjadi Samosir tuan rumah, maka pemerintah daerah itu termasuk beberapa kabupaten kota, kawasan Danau Toba, Dairi juga 3,9 M, Karo juga 3,9 M, tetapi Samosir 5 miliar menjadi tuan rumah. Kenapa sampai 5 miliar Samosir? Karena Samosir adalah menjadi tuan rumah, maka dengan dampak untuk menggerakkan ekonomi adalah yang terbesar Samosir. Dan juga adalah biaya operasional, maka Samosir ditetapkan posting fee-nya adalah 5 miliar. Itu adalah menjadi keputusan Kementerian Marpes. Itu jelas. Dan selanjutnya juga kami sampaikan dalam klarifikasi ini bahwa banyak sebenarnya di perubahan APBD yang harus ditanggakan demi kepentingan masyarakat banyak. Yang pertama, bahwa Samosir telah ditetapkan menerima penghargaan UHC, UHC Universal Health Corporate. Samosir ditetapkan menjadi pertama juga menerima penghargaan, karena di perubahan APBD ini kita akan tampung 3 miliar untuk jasa kesehatan atau BPJS bagi masyarakat miskin sekitar Samosir. Ini juga berdampak. Mudah-mudahan nanti ada regulasi yang mengatur, maka penganggaran untuk masyarakat miskin khususnya BPJS akan kita tampung sesuai dengan pergeseran. Selanjutnya juga ada penerimaan atau pengangkatan honor menjadi P3K. Ini juga tadi sudah kita putuskan bersama-sama dengan pemerintah. Ini akan kita anggarkan sesuai dengan pergeseran. Dan adanya juga misalnya
gaji THR yang belum bisa sepenuhnya ditanggarkan 100% 1 tahun. Kenapa? Karena ada surat edaran Menpan RB bahwa tanggal 27 September 2023 akan misalnya dilakukan pemutusan kerja dengan THR. Itu sebenarnya yang banyak muatan-muatan dan juga pergeseran-pergeseran. Salah satunya juga ada misalnya kecamatan, 9 kecamatan, kita tambah 10 juta per kecamatan. Bayangkan 10 juta per kecamatan. Itu adalah untuk menggerakkan mereka menjalankan tugas fungsi mereka dalam pemerintahan. Jadi banyak misalnya perubahan APBD ini di branding dengan politis, tetapi tidak sebenarnya apa yang disampaikan itu benar. Dan perlu kami sampaikan sebenarnya bahwa ketika disahkan pun sebenarnya perubahan APBD ini bukan berarti Pak Fandiko Timotius sebagai bupati untuk mengeksekusi, tetapi sudah ada SK pejabat Bupati Samosir untuk menjalankan misalnya pemerintahan sampai 23 November 2024. Jadi ini banyak branding-branding yang bermuatan dengan politis. Tetapi kami sampaikan sebenarnya bahwa DPRD tidak pernah bermuatan politis ya terkait dengan penganggaran perubahan APBD dan juga nanti APBD 2025. Karena kami anggap siapapun yang menjadi kepala daerah, tentu kami sebagai pimpinan DPRD diberikan amanah bersama dengan pemerintah wajib melakukan pengesahan perubahan APBD dan juga APBD 2025. Itu tegas. Tidak pernah kita berpikir bahwa isi dan muatan perubahan APBD dan juga APBD 2025 itu adalah bermuatan politis. Tidak pernah. Tapi amanah tetap kami jalankan. Dan saya ingatkan kembali sama dengan Pilkada 2020. Kami juga sebagai pimpinan partai dan anggota DPRD beda pilihan. Tetapi amanah untuk mengesahkan perubahan APBD 2020 dan juga 2021 tetap kami sahkan. Walaupun kepala daerahnya bukan sebagai koalisi ataupun yang kami usung sebagai calon kepala daerah. Kami tetap memisah politik dengan kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat dalam menjalankan tugas fungsi kami. Jadi ini clear, ya. Seakan-akan kita itu bupati dengan saya itu ada transaksional terkait dengan untuk memuluskan perubahan APBD. Semua yang dituduhkan tidak benar dan boleh disampaikan nanti terkait dokumen dan juga di perubahan APBD tidak ada fisik. Mungkin yang disampaikan itu bahwa ada kegiatan fisik untuk kepentingan tim sukses calon kepala daerah. Itu kami sampaikan tidak ada. Tidak ada untuk perubahan APBD. Ini saya clearkan terkait dengan pertanyaan dan juga klarifikasi ya. Kenapa itu tidak disahkan. Dan yang berikutnya perlu saya sampaikan terkait dengan mereka tidak mau untuk menjalankan amanahnya. Ini tidak boleh pimpinan mengintervensi ya. Karena ada fraksinya, ada ketua partainya, tetapi harapan kami sebenarnya dalam menjalankan tugas fungsinya dalam masa akhir baktinya ini, ya seharusnya ada tanggung jawab moral atau mentalnya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena memang muatan atau isi dari perubahan APBD benar tidak ada bermuatan politis. Nanti akan dijelaskan terkait dengan teknisnya dari TAPD, maka harapan kami bersama dengan TAPD dan juga pemerintah, walaupun nantinya perubahan APBD ini tidak disahkan bersama dengan pemerintah sama dengan DPRD, mungkin ada regulasi yang mengatur terkait dengan pergeser-geseran, akan kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga pemerintah provinsi, mana-mana saja yang bisa dilakukan pergeseran demi kelanjutan pemerintahan Samosir, dan termasuk juga tadi ada Aqua Baik dan juga ada misalnya dana POM dan juga misalnya terkait dengan honor dan juga terkait dengan BPJS. Ini akan kami komunikasikan bersama dengan pemerintah. Yang pasti kami di DPRD bersama dengan pemerintah bahwa pemerintah itu tidak boleh gagal dan tidak boleh berhenti. Siapapun kepala daerah, tetap bahwa pemerintah akan kita berikan yang terbaik terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu adalah hoax dan tidak benar. Nanti boleh diklarifikasi langsung dengan TAPD apa muatan dari perubahan APBD
2024. Dan harapan kami sebenarnya yang paling nanti menyakitkan adalah kami juga berharap bahwa APBD 2025 masih anggota DPRD yang lama untuk membahas dan menetapkan. Sesuai dengan ketentuan tanggal 30 November 2024 ini adalah harus kita sahkan. Apabila tidak kita sahkan, maka ada sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah pusat, termasuk juga misalnya kelangsungan honor THR kita, termasuk juga gaji dari DPRD, gaji dari pemerintah daerah, akan dilakukan misalnya sanksi kepada pemerintah daerah. Jadi harapan kami kalau perubahan APBD ini masih segelintir. Yang kita harapkan nanti adalah pengesahan APBD 2025. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan klarifikasi, terkait dengan sanksi anggota DPRD. Ada mekanisme nantinya akan disampaikan. Tapi yang pasti bahwa DPRD tetap bersama dengan pemerintah bagaimana upaya supaya kegiatan untuk 3 bulan ke depan, termasuk juga biaya BBM, alat berat untuk misalnya ada kebutuhan kita apabila ada bencana alam dan juga ada kebutuhan masyarakat, kita akan berupaya untuk melakukan pergeseran. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan klarifikasi. Untuk itu kami serahkan dulu kepada tim pemerintah daerah dan juga nantinya dari Kepala Badan Keuangan untuk menjelaskan secara teknis terkait dengan gagalnya perubahan APBD. Untuk itu kami silakan untuk Pak Asisten.